Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Nama saya Vira Dharmakira dengan NIM V38200026 beserta rekan saya Ferry Julianto dengan NIM V38200025. Di sini saya beserta rekan saya akan membahas tentang audit laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, mari kita mulai saja materinya, dimulai dengan pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian, dasar hukum, objek, ruang lingkup, dan kriteria. Kemudian ada standar pemeriksaan keuangan negara, yang terakhir ada studi kasus. Pengertian. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dan pemeriksaan keuangan negara ada 3, yaitu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTTT. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi atau examination, review atau review, atau prosedur yang disepakati atau agreed upon procedures. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Di sini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di sini objek pemeriksaan keuangan yaitu ada laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian atau lembaga, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan Bank Indonesia, laporan keuangan BUMN, laporan keuangan BUMD, dan laporan keuangan badan-badan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ferry Julianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat dari moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup pemeriksaan keuangan, yaitu ada anggaran dan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kemudian yang ketiga ada arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dana dalam neraca.
Kemudian yang keempat ada pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SPKN. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan yang juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam LK. Kemudian selanjutnya ada kriteria pemeriksaan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 71/2010, dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian terdiri dari sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Kemudian auditor, yaitu BPK RI dan KAP atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan keuangan untuk dan atas nama BPK RI. Kemudian ada kode etik, yaitu peraturan BPK nomor 2 tahun 2007 tentang kode etik Badan Pemeriksa Keuangan dan hal yang diatur. Selanjutnya yang pertama ada nilai-nilai dasar BPK, yaitu yang pertama ada mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga ada menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas. Kemudian yang keempat ada menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Yang kedua kode etik bagi anggota BPK. Yang pertama independensi, yaitu objektif, netral, menghindari konflik of interest, tidak rangkap jabatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada integritas, yaitu tegas, jujur, tidak menerima imbalan langsung atau tak langsung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga profesionalisme, yaitu hati-hati, teliti, menghindari pemanfaatan jabatan atau rahasia negara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kode etik bagi pemeriksa, yaitu sama dengan yang disebutkan di atas tadi. Kemudian yang keempat ada majelis kehormatan kode etik, yaitu menegakkan kode etik berdasarkan pengaduan. Selanjutnya materinya dan pemeriksaan keuangan negara, yaitu yang pertama SPKN memuat pernyataan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Kemudian yang kedua, tujuan standar pemeriksaan ialah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu yang ketiga ada dasar penyusunan, yaitu terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian yang keempat tanggung jawab audit, yaitu di mana yang pertama mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin yang pertama pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, kemudian keselamatan atau keamanan kekayaan yang dikelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perolehan dan pemeliharaan data atau informasi yang handal, dan pengungkapan data atau informasi secara wajar. Kemudian yang ketiga menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara secara tepat waktu. Kemudian yang keempat, menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Kemudian yang kelima, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Yang keenam, mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dan yang ketujuh, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada studi kasus, yaitu analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD selama tahun 2011-2012 dapat dilihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun 2012 adalah sebanyak 23% meningkat menjadi 10% dari tahun 2012 sebanyak 13%. Sedangkan persentase LKPD yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP pada tahun 2013 adalah sebanyak 62%, menurun menjadi 5% dari tahun 2012 sebanyak 67%. Opini tidak wajar atau TW pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 banyak 1% dan tidak memberikan pendapat atau TMP pada tahun 2012 adalah sebanyak 14% mengalami penurunan 5% dari tahun 2011 sebanyak 15% atau IHPS 2 BPK RI tahun 2013. Kemudian ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 BPK tahun 2013 menunjukkan sebanyak 5.307 kasus kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI yang terdiri atas 3 kelompok temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus atau 36% dari jumlah kelemahan SPI. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus atau 43% dari jumlah kelemahan SPI, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.132 kasus atau 21% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan atau perbaikan perbaikan SPI. Selanjutnya, temuan kerugian negara akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai 7.826.780,01 juta. Temuan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah, potensi kerugian negara atau daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus atau 56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai 6.666.51,68 juta. Selain itu, ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisien, dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus atau 44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai 1.160.728,33 juta.
dijelaskan oleh Tobirin 2008 bahwa penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 mendefinisikan kerugian negara atau daerah dalam berkurangnya kekayaan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, serta suatu perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang, berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastinya jumlahnya. Sehingga pastinya temuan-temuan tersebut menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selanjutnya sumber referensi, yaitu diambil dari HTTPS Diploma 4 STAN, WordPress, audit keuangan pemerintah, dan yang kedua dari HTTPS ACCH kpk.go.id analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ferry Julianto, atas penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang audit laporan keuangan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.